Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Olga Syifa Hasana. Di sini saya akan menjelaskan terkait salah satu gaya dalam aquascape, yaitu gaya Iwagumi. Nah, gaya Iwagumi adalah salah satu aliran aquascape yang paling ikonik dan dipopulerkan oleh bapak aquascape dunia, yaitu Takashi Amano. Namanya berasal dari istilah Jepang yang berarti formasi batu. Nah, Iwagumi ini berfokus pada keindahan spiritual, kesederhanaan atau minimalis, dan harmoni alam. Nah, dari gaya Iwagumi sendiri, batu adalah formasi utamanya dalam aquascape-nya. Nah, jumlah batu harus selalu ganjil, yaitu bisa 3, 5, 7, dan seterusnya. Dan penggunaan angka ganjil ini untuk menghindari simetri yang kaku dan membuatnya terlihat lebih alami. Lalu di sini terdapat spesifikasi peran dari setiap batunya. Yang pertama ada OAIC. Di sini dia sebagai batu utama dan terbesar yang menjadi pusat perhatian atau focal point. Selanjutnya ada Fukuishi. Dia ini menjadi batu terbesar kedua dan diletakkan di sisi OAIC untuk memberikan keseimbangan. Yang ketiga ada Soishi, batu ketiga yang lebih kecil dan berfungsi untuk melengkapi aliran visual. Dan yang terakhir adalah Suteishi atau batu kecil yang biasanya tertutup tanaman dan menambah kesan natural. Dan untuk selanjutnya yaitu prinsip tata letak atau layoutnya. Untuk Iwagumi sendiri menggunakan prinsip golden ratio atau rule of thirds untuk menentukan posisi OAIC yaitu sebagai batu utama. Dan OAIC ini tidak diletakkan tepat di tengah tangki karena akan merusak dinamika visual. Untuk penggunaan batunya, tekstur dan warnanya sama untuk menjaga konsistensi, dan semua batu itu diletakkan atau diposisikan dengan kemiringan yang searah untuk menciptakan kesan yang natural atau untuk membentuk suatu ritme. Dan selanjutnya, untuk pemilihan flora dan faunanya, yang pertama pilihan tanamannya itu biasanya menggunakan sedikit jenis tanaman untuk mempertahankan kesan luas dan terbuka, dan pemilihan tanaman utamanya itu tanaman jenis karpet atau carpeting plante. Untuk contoh tanaman karpet yaitu ada Kuba, HC Kuba, Monte Carlo, atau Dwarf Hair Grace. Selanjutnya untuk pemilihan ikan atau faunanya, biasanya ikan ini dalam Iwagumi hanya berfungsi sebagai pelengkap, bukan bintang utamanya, dan ikan yang dipilih biasanya berukuran kecil dan memiliki kebiasaan berenang bersama atau schooling. Dan rekomendasi atau contoh dari ikannya yaitu Cardinal Tetra, Ruminos, atau Harlequin Rasbor. Dalam pemeliharaan dan penggunaan aquascape gaya Iwagumi ini, meskipun terlihat sederhana dan simple, Iwagumi adalah salah satu gaya yang sulit karena jumlah tanaman yang sedikit dan cahaya yang biasanya tinggi. Alga akan sangat mudah tumbuh di awal setupnya. Selanjutnya memerlukan injeksi CO2 yang stabil dan pemupukan cair yang presisi agar tanaman karpet bisa penutup dengan sempurna di latar bawah akuariumnya. Selanjutnya, sekali batu diletakkan dan tanaman tumbuh, sangat sulit untuk mengubah posisinya tanpa merusak seluruh setup dari ekosistem Iwagumi ini. Selanjutnya, ada rekomendasi dari ahli, yaitu penggunaan teknik dry start method, atau menanam tanpa air dulu selama beberapa minggu awal untuk membantu tanaman karpet berakar kuat sebelum tangki diisi dengan air penuh. Mungkin cukup sekian penjelasan terkait dengan gaya Iwagumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.